Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik surat 2 Korintus pasal 12 ayat 8-10 dengan tema Menjadi Sempurna. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Bapak, apa kabar? Selalu baik. Selalu baik, puji Tuhan, senang mendengarnya. Senang juga dan terima kasih Bapak selalu saja bersedia menjadi narasumber ngulik Alkitab juga di kali ini. Para sahabat, Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita pada ngulik Alkitab ini adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Para sahabat, acara ini dipersiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat juga dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah kesempatan indah yang Engkau sediakan kembali bagi kami untuk semakin dekat mengenal Engkau dengan mengenal dan memahami firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan beberapa pokok dari teks yang kami baca ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami supaya dengan demikian kami yang di situ boleh menjelaskan dengan baik kepada setiap orang yang bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk menyimak firman Tuhan, belajar di firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, firman Tuhan boleh semakin mengendalikan kami, menginspirasi kami, menjadi dasar dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kami, di dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh percakapan kami pada kesempatan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Saya akan membacakan surat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 10 yang menjadi dasar tema kita. Dua Korintus pasal 12 ayat 8-10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pak, tema kita di ngulik Alkitab kali ini adalah sesuatu yang saya kira diinginkan oleh banyak orang, termasuk saya, menjadi sempurna. Tetapi pada saat yang sama juga kita menyadari betul menjadi sempurna ini bukan hal yang mudah, Pak. Beberapa waktu lalu, mungkin mudah-mudahan Bapak masih ingat, kita membahas bahwa manusia ini terbatas. Nah, kita ini manusia terbatas. Bagaimana mungkin, Pak, kita yang terbatas ini menjadi sempurna? Dan lagi, bukankah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, Pak? Ya, jadi kita terbatas. Apakah yang terbatas itu bisa sempurna? Nah, betul, Pak. Iya. Kalau ringkas, saya berani mengatakan bahwa ya, kita bisa menjadi sempurna. Ya, sempurna. Baik. Ya. Tetapi sempurna dalam pengertian seperti apa atau sempurna yang seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan tentu melalui firman Tuhan yang telah tadi Pendeta Tika bacakan oleh kita. Baik. Dan saya ingin mulai itu dengan sebuah pernyataan yang lahir dari pengamatan saya. Pengamatan, sekali pengamatan bukan penelitian, ya.
dari pengamatan saya sangat yakin, dan tadi sebenarnya pendeta Tika udah mengatakan itu, Ya. bahwa semua orang itu ingin sempurna. Entah menyangkut sifat-sifatnya, kita inginkan sifat ini sempurna supaya jangan ada yang mengkritik kita, begitu loh. Ya, jangan Sabar, haters. lemah lembut, berhati. Kita ingin sempurna di situ. Betul, Pak. Ya, entah menyangkut hal-hal yang kita kerjakan. Kita ingin acara ini sempurna supaya kalau tidak hilang tapi sedikit sekali orang yang memberikan kritik. Betul. Kita ingin semua yang kita kerjakan menjadi sempurna, ya. Atau hal-hal yang berhubungan dengan fisik, ya. Ini banyak orang yang ingin bersolek, Ya. ya, memakai macam-macam supaya terlihat lebih rapi, lebih cantik, lebih ganteng, Ya. atau pokoknya menarik lah, Ya. sempurna. Ya. Tidak ada orang yang misalnya mengharapkan ia lahir dengan bagian tubuh yang tidak Tidak sempurna. tidak lengkap, tidak sempurna, begitu kalau kita boleh mengatakan kata. Betul. Ia ingin seluruh tubuhnya itu lengkap, ya. Sebab ketidaklengkapan di dalam bagian tubuh tertentu akan mengurangi kemampuan dalam melakukan hal-hal tertentu. Ini penting, ya. Ketidaksempurnaan atau kekurangan bagian tubuh pada bagian tertentu mengurangi kemampuan kita untuk mengerjakan hal tertentu. Tentu pada hal yang lain bisa lebih hebat. Orang yang tidak punya lengan tentu kalau bermain voli susah, toh? Betul, Pak. Ya, susah bermain voli. Ya. Nah, itulah sebabnya misalnya orang yang kakinya patah, ya, karena kecelakaan tertentu misalnya, akan berusaha keras untuk mencari kesembuhan. Ia ingin atau mereka mengharapkan bagian tubuh yang tidak lengkap itu atau terpotong itu kembali menjadi utuh. Ya. Mereka mencari kesembuhan. Ya. Nah, saya ingin menceritakan seseorang bernama Francis Jane Crosby atau Fanny Crosby, ya, yang merupakan contoh, ya, dia dan keluarga contoh dari pernyataan bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang bisa dibilang cacat atau kurang lengkap, atau terganggu pada bagian tubuh tertentu, orang akan mencari kesembuhan. Ya. Nah, Fanny Crosby itu lahir layaknya sebagian besar bayi di dunia ini, dengan 2 mata, 2 tangan, 2 telinga, dan lain-lain, layaknya sebagian besar orang yang lahir dalam dunia ini. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820, ya, dari keluarga yang miskin. 100 tahun yang lalu ya, Pak. Iya. Nah, dalam usia yang masih sangat dini, pada usia 6 minggu, ia menderita sakit mata. Fanny Crosby sakit mata. Nah, karena keteladanan seorang yang mengaku dokter, ya, ia mengaku dokter yang memberikan mengobati. Karena keteladanan orang ini, sakit mata Fanny Crosby ini berbuntut kebutaan. Wah. Bukannya menjadi sembuh, ia buta. Nah, tak lama sesudah ia mengalami kebutaan itu, ayahnya meninggal. Dan karena itu ibunya harus bekerja untuk menghidupi mereka. Maka Fanny kecil dititipkan kepada neneknya. Ibunya dan tetangga-tetangganya berusaha keras untuk mencari upaya penyembuhan mata bagi Fanny Crosby yang telah menjadi buta pada waktu itu. Mereka lakukan apapun. Ya, mereka tidak hanya berdoa, ya. Doa yes, tapi tidak hanya berdoa. Mereka juga membawa Fanny kecil kepada seorang ahli mata. Tentu dengan pengharapan bahwa penglihatannya Fanny akan dipulihkan. Namun semua doa dan usaha keras keluarga ini ternyata tidak memberikan pemulihan bagi penglihatan si kecil Fanny. Fanny Crosby mengalami kebutaan permanen. Tambah buruk ya? Ya, buta permanen. Nah, hal yang kurang lebih sama dialami oleh Rasul Paulus yang tadi tulisannya tadi kita bacakan, ya. Kita semua mengenal Rasul Paulus ini sebagai rasul yang luar biasa. Pokoknya menurut saya nggak ada bandingnya. Ada lawan. Kata teman-teman Rasul top. Tidak ada yang sehebat Rasul Paulus pokoknya. Sebagian besar dari jemaat-jemaat mula-mula lahir dari pekabaran Injil yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dan jemaat Korintus yang tadi surahnya kita baca ini adalah salah satu dari jemaat yang didirikan oleh Paulus. Nah, kalau saja sekarang ini ada seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh Rasul Paulus ini, kita akan mengatakan, wow, ini pelayan Tuhan yang sempurna. Baik, Pak. Bapak sudah menyebut tentang
Rasul Paulus. Hmm. Tadi tema kita adalah menjadi sempurna. Saya ingin langsung merelasikan kulikan kita dengan Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dicatat demikian, saya baca ya Pak. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, tadi Bapak bilang bahwa kalau ada yang seperti Paulus kita akan bilang, wow, spektakuler. Tapi Paulus juga mengatakan ada sesuatu yang kalau bisa Tuhan ambil darinya. Bagaimana ya Pak merelasikan penjelasan Bapak tadi dengan ayat yang barusan saya baca? Ya, jadi teks yang barusan dibacakan itu adalah menunjukkan bahwa saya katakan dia luar biasa, Betul. spektakuler, tetapi di balik kebesarannya, keberhasilannya, karyanya yang hebat itu, sebenarnya Paulus ternyata belum terlalu puas dengan dirinya, bahkan tidak terlalu puas dengan pelayanan yang sebenarnya luar biasa itu. Menurut orang-orang udah wow. Ya. Ia mengharapkan agar Tuhan mau menyempurnakan dirinya. Dan dengan demikian dia berharap dengan dirinya secara fisik itu disempurnakan, maka pelayanannya akan semakin sempurna. Dan dengan itu ia datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan mengangkat apa yang oleh Paulus disebut sebagai duri dalam daging. Ia memohon, Tuhan ambillah duri dalam daging. Agaknya hal ini menunjuk pada suatu penyakit yang begitu menyiksa Rasul Paulus yang ia derita dan yang tentu saja menghambat pelayanannya. Ada banyak tafsiran dan bilang epilepsi yang sangat menyakitkan, macam-macam. Pokoknya tapi ini mengatakan Paulus menderita sesuatu sakit dalam dirinya yang oleh sakit itu pelayanannya menurut Paulus terhambat. Ia tak bisa bekerja secara maksimal. Jadi pelayanannya dia bilang tidak sempurna karena ada sakit itu. Nah, karena itu sekali lagi ia datang kepada Tuhan untuk memohon, ya. Dari dalam yang ayat 8 tadi yang Pendeta Tika baca, dicatat bahwa untuk hal itu Paulus sudah berseru 3 kali. 3 kali berseru kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Ini artinya apa? Bahwa Paulus dengan segala kesungguh-sungguhannya dari hati yang sangat dalam, ia telah datang kepada Tuhan dan memohon agar dalam tanda kutip ketidaksempurnaannya itu, sekali lagi dalam tanda kutip, ketidaksempurnaannya itu disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian pelayanannya menjadi lebih berhasil. Itu yang tadi orang yang hebat menurut pandangan kita, ternyata karena ia punya sakit tertentu, ia memandang ini belum sempurna. Ya, dan ia telah datang kepada Tuhan untuk memohon supaya itu disempurnakan. Ya, Paulus sangat menginginkan kesembuhan. Artinya kan berarti nanti sempurna, terutama ini bermanfaat untuk pelayanannya. Ya sekali lagi Pak, kalau saya pikir-pikir dengan segala hasil luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, bukankah ini sudah kategorinya ini sudah sempurna dan luar biasa? Kenapa sih harus sembuh atau kenapa harus sempurna lagi lebih dari yang sudah ada sekarang? Tapi jawaban Bapak saya nantikan setelah pesan-pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI masih tetap bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan juga bersama Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa bahan ngulik Alkitab kita kali ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan 10.
dengan tema menjadi sempurna. Sebelum jeda tadi saya sudah mengajukan sedikit pertanyaan kepada Bapak Pendeta dan sekarang saya kembali pada pertanyaan saya ya Pak. Pelayanan Paulus ini sudah sangat luar biasa, bahkan bisa kita katakan pelayan rasul paling top yang pernah dimiliki, yang pernah ada gitu. Tetapi mengapa Rasul Paulus yang sudah sangat luar biasa ini tetap saja menginginkan kesembuhan atau kesempurnaan itu Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Sudah hebat, mengapa menganggap itu masih? Iya. Ya. Jadi gini, ini sangat penting dan serius bagi Rasul Paulus. Pertama-tama karena kelemahan fisik itu, tadi saya sudah sampaikan ini. Betul. Karena kelemahan fisik, karena sakitnya itu, ia anggap sebagai ketidaksempurnaan itu, memang membuat pelayanannya tidak terlalu optimal. Walaupun sekali lagi, Paulus sesungguhnya telah melakukan hal-hal yang begitu besar, hal-hal yang luar biasa. Jadi ia memandang, dan memang faktanya begitu kalau kita melihat bahwa ya penyakit itu menghalangi dia. Ketika dia sakit, dia tidak bisa leluasa melakukan tugas pekabaran Injil. Ya. Yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, tentu saja karena desakan atau tuntutan umat di Korintus yang begitu rupa memojokkan diri Paulus, memojokkan kerasulan Paulus, bahkan pada titik tertentu meragukan kerasulan Paulus. Nah ini by the way saya ingin meminta perhatian kita, ya, bukan karena saya pendeta, tapi ini penting kepada pemimpin manapun dalam sikap terhadap pemimpin di bidang apapun, ya. Kita sebagai umat atau sebagai masyarakat perlu menyadari bahwa kritikan-kritikan dari kita, dari rakyat, dari umat yang dia layani ini dapat membuat seorang pelayan merasa tidak nyaman atau tidak puas, bukan hanya pada yang ia kerjakan, bukan hanya pada pelayanannya, bahkan pada dirinya sendiri. Saya ulangi, kritikan-kritikan ya yang tidak berdasar atau berlebih-lebihan, hiperbolik, dapat menjadikan sang pemimpin atau sang pelayan itu kehilangan rasa percaya diri, gamang, dan tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan optimal. Ya, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, menurut saya. Ya, yang disebut pemimpin itu kita harus betul-betul sadari, yang disebut pemimpin itu juga adalah manusia yang sama dengan kita. Dia atau mereka, sang pemimpin itu, ya, atau kalau di gereja sang pelayan itu, ya, yang diberi kesempatan memimpin melayani itu adalah sama seperti kita punya keterbatasan tertentu. Dan jangan salah, mereka juga punya perasaan. Ya, betul Pak. Jangan bilang, ya itu resiko jadi pemimpin. No. Ya. Pemimpin bukan untuk dihina. Ya, bukan untuk dilecehkan. Ya. Betul. Bukan untuk itu. Ya. Jadi kalau kita waspadalah terhadap sikap nyinyir. Apalagi kalau melulu nyinyir. Semua dikritik. Melakukan A, dikritik. Nanti kalau lakukan B, dikritik lagi. Seolah-olah tidak ada apapun yang dikerjakan oleh seorang pemimpin atau seorang pelayan itu, tidak ada yang satupun yang adalah yang dinilai baik, yang dinilai sebagai sesuatu yang benar. Nyinyiran yang terus-menerus, apalagi tak berbasis, ya, sekedar pemuas nafsu, ya, dapat membuat sang pemimpin kehilangan rasa percaya diri, ya, dan lalu do nothing, nggak mengerjakan apa-apa, tak melakukan apapun. Dan kalau sudah begini, bukankah yang rugi adalah masyarakat? Bukankah yang adalah umat itu sendiri? Jadi sekali lagi, kita betul-betul harus waspada terhadap ini. Ya, kalau sampai sang pemimpin atau pelayan, sebuah gembala jemaat kalau di gereja, lalu ya sudahlah, saya mengerjakan yang rutin saja. Pokoknya ngikutin saja maunya orang. Daripada dibilang salah. Ya, maka kita akan kehilangan arah. Gereja akan kehilangan arah. Negara akan kehilangan arah. Ini bagi kita rakyat Indonesia sangat penting. Ya, ini presiden kita, dan mungkin bukan hanya presiden, para menteri, gubernur, bupati di berbagai kota bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, ada tentu yang tidak kerja dengan sungguh-sungguh, ada yang malas juga. Ada yang
ngomong doang. Pemimpin gubernur ada yang begitu. Betul. Ya bagus diomong tapi nggak ada dikerja. Tapi presiden kita misalnya bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tentu ia juga punya keterbatasan. Iya. Tentu kita boleh memberikan umpan balik, kritik, ya. Kalau saya mengatakan ini, saya nggak sedang mengatakan bahwa jangan mengkritik pendeta, Iya. jangan mengkritik pemimpin, boleh mengkritik, tetapi jangan melulu mengkritik. Kalau ada yang keliru memang pantas dan perlu dikoreksi. Tapi ketika ada hal-hal yang baik, yang positif dari yang dikerjakan, maka sudah semestinya itu juga diberikan apresiasi. Supaya jangan seperti Paulus, udah hebat luar biasa, karena kritikan yang begitu besar, ia merasa Tuhan masih belum ini. Iya. Ya, mungkin gara-gara ini, ambillah duri dalam daging ini supaya saya bisa melakukan sesuatu dengan semakin spektakuler. Jadi ini pesan dari ayat itu. Oke, mengkritik itu baik, tetapi perlu berdasar dan berikan juga apresiasi ketika yang dilakukan oleh pemimpin atau pelayan itu sudah pada porsinya atau bahkan baik. Pak, bagaimana respon Tuhan ketika Paulus mengatakan 3 kali berseru, Tuhan angkatlah ini? Bagaimana, apa yang dikatakan Tuhan pada Paulus tentang kelemahan atau ketidaksempurnaan itu, Pak? Ya, jawaban Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, sangat menakjubkan jawaban Tuhan. Kalau kita belum pernah membaca teks ini, mestinya kalau kita bayangkan Tuhan begitu Paulus, kan ini rasul yang sungguh-sungguh nih. Iya. Ya, Tuhan angkat ini, mestinya Tuhan segera mengangkat supaya hamba yang setia ini, hamba yang udah bekerja mati-matian ini dapat semakin bergiat dan bisa membungkam orang-orang yang nyinyir. Iya. Ya, mestinya kan begitu. Tetapi jawaban Tuhan ini luar biasa. Nah, mari kita lihat. Tolong bacakan ayat yang ke-9. Baik. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban yang menakjubkan menurut saya. Ya. Ya. Ini bukan saja ia tidak memberikan yang Paulus minta. Tapi ini kalau kita lihat nanti, ini cukup memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Paulus, sekaligus mengingatkan Paulus bahwa bersedia menerima duri dalam daging itu, kelemahan itu yang dia bilang utusan iblis itu, menerima itu dengan lapang dada, menerima keberadaan dirinya seutuhnya. Kamu punya itu, yang kamu sebagai duri dalam daging, terimalah itu. Terimalah dirimu apa adanya. Paulus diajak untuk menerima baik kelebihan maupun kekurangan. Paulus punya kelebihan yang banyak sekali. Buktinya bahwa ia menjadi rasul yang luar biasa. Betul, Pak. Tapi sekaligus di dalam kelebihan itu terselip kekurangan-kekurangan. Maka Paulus diajak oleh Tuhan Yesus untuk menerima baik kelebihan-kelebihan maupun kekurangan, baik kekuatannya maupun kelemahan-kelemahannya. Sekali lagi, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Dengan tidak mengabulkan permintaan ini, menurut saya, ini tafsiran saya, itu berarti Tuhan tidak sependapat dengan Paulus bahwa yang memandang bahwa kelemahan pada bagian tubuh tertentu itu sebagai ketidaksempurnaan. Ya, saya ulangi, ini pandangan saya. Ya, Tuhan tidak memberikan yang Paulus minta. Dan dengan tidak memberikan itu, menurut saya Tuhan mau mengatakan kepada Paulus, sorry, saya tidak sependapat denganmu. Hanya karena engkau punya duri dalam daging, punya sakit tertentu, itu tidak berarti kamu tidak sempurna. Tuhan menolak pandangan yang mengaitkan kesempurnaan itu dengan fisik atau kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, jadi dengan perkataan lain sebenarnya menurut saya, Tuhan mengatakan begini, kesempurnaan itu tidak terletak pada ketiadaan kekurangan. Kesempurnaan itu tidak terletak pada ketiadaan kelemahan, melainkan dalam kesediaan menerima baik kekurangan yang dimiliki maupun kelebihan, baik kelemahan yang dimiliki maupun kekuatan. Itulah kesempurnaan. Orang yang sempurna bukanlah orang yang tanpa cacat.
Orang yang sempurna bukanlah orang yang tidak memiliki kekurangan. Orang yang sempurna bukanlah orang yang tidak memiliki kelemahan. Karena nggak ada orang yang seperti demikian. itu. Ya. Nobody is perfect. Ya. Tidak ada. Kesempurnaan memang Milik Tuhan. milik Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang seperti itu. Orang yang sempurna adalah orang yang bersedia menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Dan pada saat yang sama, saya nggak mengatakan tetapi. Ya, pada saat yang sama bersedia menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Wah, ini penting sekali tampaknya, Pak. Ya, orang yang sempurna, orang yang bersedia mengakui dan menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, dan pada saat yang sama bersedia menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Orang yang memiliki tubuh yang dalam tanda kutip tidak lengkap, misalnya saya tadi buta atau tangannya tidak ada, atau jalannya karena panjang sebelah kakinya misalnya, itu tidak, orang yang punya tubuh dalam kurung lengkap tidak lebih sempurna dari saudara-saudara kita yang difabel, ya, atau orang disable, whatever, ya, tidak lebih sempurna, tidak lebih hebat. Keduanya, baik yang punya tubuh seperti kita sekarang ini yang lengkap, so-called lengkap, ya. Ya, ini kita mesti saya nggak menemukan istilah lain, ya, atau mereka yang misalnya hanya punya satu tangan. Baik. Kedua-duanya itu dapat menjadi sempurna ketika kedua-duanya saling menerima kelemahan dan kekuatan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, pada saat yang sama mau menerima kelebihan orang lain. Terimalah. Yang memang faktanya saya bersyukur karena tangan saya ada dua. Orang yang hanya punya tangan satu, entah sejak lahir, entah karena kecelakaan, ya betul. Bersyukurlah bahwa saya punya satu tangan. Ya. Jadi menjadi sempurna itu berarti menjadi pribadi yang bersedia menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, dan pada saat yang sama bersedia menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dan ini sangat mungkin kita miliki. Sangat mungkin kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Jadi itu berarti kita bisa menjadi sempurna. Wow. Kita jadi sempurna ketika kita bisa melihat kesempurnaan dalam perspektif Tuhan. Bahwa you punya kekurangan menurutmu, itu bukan kekurangan. Dalam kelemahan nanti kita akan lihat kuasaku menjadi sempurna. So, simple. Mau sempurna, belajarlah menerima dirimu apa adanya. Bersyukur atas dirimu, dan pada saat yang sama bersyukur atas diri orang. Jangan menghina orang lain. Dan jangan terlalu mengagungkan, wow dia tubuhnya atletis, hebat dia. No. Ya, tentu dengan menjaga semua yang Tuhan telah berikan dalam diri kita, menjaganya, mensyukurinya, dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kemuliaan Allah, dan pada saat yang sama menerima orang lain dengan kelebihan-kelebihan. Jangan juga, lu sama aja sama gue. Enggak, kamu punya keistimewaan, saya harus belajar menerima itu. Kau punya kehebatan, kau punya kelebihan. Aku juga punya kelebihan. Kita bisa saling belajar. Betul. Kesempurnaan terletak di situ. Begitu. Wow. Luar biasa Pak, bahwa kita manusia memiliki keterbatasan, tetapi Bapak juga menegaskan bahwa kalau kita mampu menerima diri kita sendiri, sekaligus menerima orang, bukan tapi sekaligus menerima orang lain, dan tentu saja kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita mungkin menjadi sempurna. Itu menjadi pengharapan. Dan Bapak, hal ini tentu juga akan dinantikan oleh para sahabat DKB sekalian. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana menjadi sempurna atau menjadi sempurna ini, tetapi sesaat lagi ya Pak, setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan.
salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB GKI yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 dengan tema Menjadi Sempurna. Ini adalah segmen terakhir kita. Sahabat YKB GKI masih bisa berinteraksi dengan kami melalui chatroom dengan menyampaikan baik pertanyaan maupun memberikan komentar. Bapak, masih ada ayat yang belum Bapak ulas dan saya menantikan itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan begitu luar biasa tentang satu tokoh Paulus, seorang rasul yang luar biasa dan juga memberikan satu contoh nyata di dunia kita, Fanny Crosby. Nah, Bapak, saya mau baca dulu nih ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana saya, seorang Mestika, memahami apa yang dikatakan Paulus? Aku di dalam Tuhan bersedia menanggung kelemahan, bahkan siksa di dalam Kristus. Tapi pada sisi yang lain, saya nggak mau menderita sebenarnya, Pak. Tetapi saya juga mau menjadi sempurna. Bagaimana makna ini kita kaitkan dengan tema kita dan seperti tujuan ngulik Alkitab, kita relasikan dalam hidup sehari-hari, Pak. Ya, jadi ini kan respons Paul. Jadi Paulus terhadap jawaban Tuhan. Ya. Jadi lihatlah perubahannya. Ya, dari ambil ini Tuhan. Ambil ini Tuhan. Ya. Aku ini menghalangi aku nih. Ya. Duri dalam daging ini utusan si iblis ini. Saking keselnya ya, Pak. Kesel. Ya. Tapi sekarang aku dia bilang tadi apa? Aku senang. Aku senang dan rela. Bukan cuma rela loh. Iya, aku senang. Aku senang. Ini perubahan ya. Ini perubahan yang menakjubkan. Ya. Ya. Ketika ia bersedia menerima kelemahan dan kekuatannya. Ya. Ia merespon ini setelah mendengarkan jawaban Tuhan. Dan oleh itu ia mampu mengatakan, ya, ia mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginannya untuk memandang penyakit kurang, itu ya, sebagai kekurangan, sebagai penghalang, sebagai penanda ketidaksempurnaan. Rasul Paulus kini setelah mendengarkan jawaban dari Tuhan itu menyadari dan mengakui bahwa kekurangan atau kelemahan fisik yang ia miliki tidak akan membuat dirinya tidak sempurna. Wow. Ya, saya ulangi, ia mau memiliki keyakinan yang baru bahwa kekurangan fisik atau kekurangan yang lain sebenarnya yang ada dalam dirinya tidak akan menghalangi dirinya untuk menjadi sempurna ketika ia bersedia memandang itu dalam perspektif Tuhan. Sebab ia sempurna ketika ia bersedia dengan sadar menerima kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Sebab ketika itu terjadi, ketika ada penerimaan pada kelemahan itu, mengakui, bukan menegasi, ya, bukan menganggap tidak ada. Ya. Nggak ada sakit penyakit, lagi batuk, nggak ada batuk dalam Tuhan tuh, nggak ada batuk. Ya, misalnya saya nih kalau ngomong kecepatan. Ya. Saya nggak pernah kok kecepatan ngomong. Saya ngomong itu tertata dengan bagus. Mengakui keterbatasan itu, ya, sehingga keterbatasan yang dimiliki tidak membuat kita menjadi grogi, merasa kurang. Ya. Dulu ketika awal-awal tahun menjadi pendeta, ini bagi saya itu memukul berat. Karena setiap kali selesai khotbah, orang bilang, Pak Arlianus, Bapak tuh khotbah itu kecepatan, Pak. Kalau orang lain itu khotbah Bapak itu bisa 60 menit, Pak. Ya. Jadi terlalu padat, terlalu banyak, terlalu cepat.
saya berusaha untuk mengatasi itu. Pelan-pelan. Dulu masih pakai tulisan kan di teks khotbah, naskah. Bicara lambat. Saya tulis pakai warna Reminder. merah. Bicara lambat bisa nggak? Bisa. 1, 2, 3 kalimat. Sesudah itu. Tapi ketika saya bisa menerima keterbatasan saya, sekarang saya udah ngomong lambat ya tadi barusan nih. Ya, barusan praktek ya. Ya. Dan itu tidak membuat saya lagi merasa kurang. Memang itulah diri saya yang Tuhan berikan. Dan saya tahu dalam kelemahan itu, ketika saya mau berdamai dengan kelemahan itu, so-called kelemahan itu, Tuhan akan memakai dengan caranya membuat yang kita kerjakan, membuat diri kita menjadi sempurna. Nah, oleh kesadaran yang seperti ini, Rasul Paulus akhirnya dapat mengatakan yang tadi Pendeta Tika sudah bacakan tadi itu. Di ayat 10 ya Pak. Itu bahwa karena itu aku senang aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini pernyataan yang luar biasa yang hanya mungkin lahir atau keluar dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya, yang tak memandang kekurangan-kekurangan tertentu dalam tanda kutip yang ada dalam dirinya, atau yang dikatakan orang lain terhadap diri itu sebagai penanda ketidaksempurnaan. Ia mempercayakan seluruhnya itu kepada Tuhan dan ia melakukan seoptimal yang ada dalam dirinya. Dan itu ia bisa mengatakan, no, itu bagiku bukan persoalan. Ya, aku percaya bahwa ketika aku mau menerima itu, maka justru Tuhan mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kelemahan-kelemahan itu justru bisa menjadi pemicu-pemicu keluarnya potensi-potensi yang ada. Banyak contoh tuh. Sahabat-sahabat saudara kita yang misalnya dari lahir tidak punya tangan, justru mereka mengerjakan yang kaki. Kita tidak bisa kerjakan. Ya, betul Pak. Ketika ada kesediaan menerima, itu bukan penghalang untuk menjadi sempurna. Nah, ini juga yang terjadi dalam diri Fanny Crosby yang tadi saya ceritakan di awal ya. Ia belajar menerima dalam tanda kutip kelemahan tubuhnya itu, yaitu kebutaannya itu. Ia belajar menerima kebutaannya. Simaklah pernyataannya ini, saya kutip begini. Dia ngomong begini. Kalau esok hari penglihatan duniawi ditawarkan kepada saya, kalau esok hari penglihatan duniawi ditawarkan kepada saya, maka saya akan menolaknya. Saya mungkin tidak dapat melantunkan pujian bagi Tuhan bila diganggu oleh hal-hal yang indah dan manis dalam diri saya. Pernyataan Fanny Crosby ini menurut saya bertindih tepat dengan pernyataan Paulus tadi. Jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahannya itu, Fanny, dalam tanda kutip, di dalam apa yang orang lain itu kekurangan, yang nggak bisa melihat. Orang berusaha punya mata loh Pak sekarang ini. Dalam apa yang suka disebut sebagai kekurangan atau kelemahan itu, justru itu telah menjadi sumber kekuatan, sumber kehebatan, sumber persembahan diri yang luar biasa bagi Fanny Crosby. Karena ia bisa akhirnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke Pak, penjelasan yang luar biasa. Ada beberapa poin yang sebetulnya sangat menarik dalam bagian ini. Saya tidak tahan untuk mengatakan ini, bahwa dalam penjelasan Bapak dalam jawaban Tuhan kepada Paulus dan juga apa yang terjadi pada Fanny Crosby, mengatakan bahwa nilai diri kita tidak menjadi kurang karena kata orang lain. Selama Tuhan mengatakan pada kita itu cukup. Nah, jadi kunci untuk menjadi sempurna adalah kesediaan kita menerima kelemahan dan kekuatan diri kita, dan pada saat yang sama menerima kekuatan dan kelemahan orang lain juga. Begitu ya Pak? Yes, tepat sekali Pendeta Tika. Jadi kesediaan menerima baik kelemahan maupun kekuatan, kekurangan maupun keistimewaan telah menjadi kunci keberhasilan Rasul Paulus dalam mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan jemaat Korintus. Dan itu kunci untuk menjalankan tugas-tugas yang berat. Ya, tadi kita semua tahu bahwa Paulus itu pada
sebelumnya kan punya problem dengan orang Korintus. Betul. Dikenalkan ini surat air mata. Ada ratap tangis karena hubungan yang buruk, ya, karena dia dipojokkan. Tapi dari kesediaan menerima so-called kelemahan itu, Paulus punya kekuatan untuk mengembangkan relasi yang lebih luar biasa dengan orang Korintus dan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Nah, hal yang sama juga telah menjadi kunci menurut saya keberhasilan Fanny Crosby dalam mengubah syair-syair yang terus sampai hari ini, dan saya kira ini akan terus menjadi berkat bagi umat sampai saat ini seterusnya. Fanny justru merasakan bahwa kelemahan tubuh atau kebutaannya itulah yang memungkinkan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, mengalir dalam kehidupannya, sehingga ia mampu menulis lebih dari 8.000 lirik lagu untuk kemuliaan Tuhan. Saya bikin lagu belum sampai ratusan. Saya aja belum bikin, Pak. Fanny Crosby 8.000. Iya, luar biasa sekali, Pak. Saya nggak tahu apakah masih mungkin ada orang yang bisa menyamai itu. 8.000. Dan itu menjadi lagu-lagu yang luar biasa. Tidak hanya menulis syair lagu. Fanny Crosby ini, ia juga jadi pengajar dan menjadi pejuang hak-hak pendidikan bagi orang buta. Ia merintis, memelopori, memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi orang buta. Bahwa orang buta seperti orang lain yang bisa melihat juga memerlukan pendidikan, dan itu harus mereka miliki. Kelemahannya menjadi kekuatan. Ya. Selama hidupnya, Fanny Crosby merupakan figur yang dikenal di seluruh Amerika dan mungkin dunia. Dia dijuluki sebagai apa? Ratu penulis gospel songs. Penulis lagu-lagu gospel, lagu-lagu refrain. Beberapa lagu pujian karyanya yang terkenal sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya ada beberapa. Ku berbahagia, yakin, teguh, KJ 392. Siapa yang tidak kenal lagu itu? Terkenal sekali, Pak. Atau mampirlah dengar doa. Wow, beautiful songs. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan. Itu dari pengalamannya lahir. Ku perlukan juru selamat. Ya, itu lagu-lagu yang luar biasa. Atau keyakinan, selama di tangan Yesus, aman pelukannya. Atau kalau penyerahan diri, pada kaki salibmu. Ini lagu-lagu yang lahir dari tangan Fanny Crosby. Dan lagu-lagu ini berpengharapan, Pak. Berpengharapan, memberi kekuatan, mengekspresikan keyakinan bahwa dengan Tuhan bisa kita mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang besar. Nah, sekali lagi, kesediaan menerima baik kelemahan maupun kekuatan, kekurangan maupun keistimewaan telah menjadi kunci keberhasilan Rasul Paulus dalam mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan jemaat di Korintus dan dalam melaksanakan tugas-tugas yang maha berat. Dan hal yang sama juga telah menjadi kunci keberhasilan Fanny Crosby dalam menghasilkan syair-syair yang terus menjadi berkat bagi umat sampai pada hari ini. Nah, saya kira Pendeta Tika, hal yang sama juga lah yang mestinya menjadi jawaban terhadap pergumulan-pergumulan kita untuk menjadi sempurna dalam hidup ini. Tadi kan di awal pertemuan, saya mau sempurna. Kalau mau, ini jawabannya. Kalau mau sempurna, ya, termasuk dalam melakukan pelayanan, yaitu apa? Kesediaan menerima diri secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangan, baik kekuatan maupun kelemahan. Kita menjadi sempurna justru ketika kita dapat menerima ketidaksempurnaan kita. Saya ulangi, kita menjadi sempurna ketika kita bersedia menerima ketidaksempurnaan kita. Kita menjadi kuat justru ketika kita menyadari dan menerima kelemahan-kelemahan kita. Seseorang yang kita harapkan menjadi sempurna, misal pasangan hidup seterusnya, seseorang yang kita harapkan menjadi sempurna akan menjadi sempurna ketika kita yang menuntut kesempurnaan itu sempurna juga, dalam arti kita mengerti dan menerima ketidaksempurnaannya.
hal ini memang kedengarannya aneh. Tetapi inilah yang firman Tuhan katakan. Inilah yang Tuhan harapkan terjadi dalam diri kita. Inilah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hubungan kita dengan sesama. Inilah yang Tuhan harapkan terjadi dalam pelayanan kita. Saling menerima, baik kekurangan maupun kelebihan, baik kekuatan maupun kelemahan. Sebab sekali lagi, disitulah justru terletak kesempurnaan kita. Nah, dalam perspektif ini kita hendaknya melihat aneka pengalaman hidup kita, baik di rumah, di gereja, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak hal yang telah kita kerjakan. Mungkin juga ada banyak hal yang masih belum kita kerjakan. Ada sejumlah keunggulan kita. Pada saat yang sama, kita menyadari ada juga sejumlah kelemahan kita. Ada sejumlah orang yang mendukung kita. Pada saat yang sama, ada juga orang yang mencela. Bersama Paulus dan Fanny Crosby kita, mari kita berseru. Jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pelayananku sempurna ketika saya dan rekan sepelayanan dapat saling menerima, baik kekurangan maupun kelebihan. Perkawinanku menjadi sempurna ketika saya dan pasangan dapat saling menerima, baik kekurangan maupun kelebihan. Keluargaku jadi sempurna ketika kami dan anak-anak dapat saling menerima, baik kekurangan maupun kelebihan. Pekerjaanku menjadi sempurna ketika saya dan rekan-rekan kerja dapat saling menerima, baik kekurangan maupun kelebihan. Akhirnya yang mau saya katakan kepada sahabat DKB, selamat menjadi sempurna. Kita bisa sempurna dengan terus belajar menerima kekurangan maupun kelebihan diri kita, dan pada saat yang sama bersedia menerima kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan keistimewaan orang lain. Bersedia menerima pengalaman-pengalaman yang menggembirakan maupun pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Karena itulah jalan untuk menjadi sempurna. Dan kita bisa sempurna. Kita bisa menjadi sempurna. Saya mau mengutip kembali apa yang menjadi kekuatan Paulus dan Fanny Crosby, supaya menjadi seruan kita juga. Jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih banyak Pak Arlianus atas penjelasan dalam ngulik Alkitab kali ini. Menjelaskan bagaimana menjadi sempurna dan bahkan menegaskan kita bisa menjadi sempurna. Tentu dengan cara-cara yang bagaimana Tuhan lihat dan kita memandang diri kita. Dan terima kasih juga telah selalu bersedia menjadi narasumber dalam ngulik Alkitab ini. Sama-sama. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa poin yang saya akan sebutkan kembali yang patut kita ambil sebagai pelajaran dalam ngulik Alkitab kali ini. Yang pertama adalah, apakah kita bisa menjadi sempurna dengan segala keterbatasan yang ada pada kita? Pak Pendeta tadi sudah mengatakan dengan penjelasan yang begitu luas, kita bisa, tetapi kesempurnaan kita bukan bahwa kita tidak memiliki kelemahan. Tetapi kesempurnaan kita terletak di dalam kita mampu menerima kelemahan diri kita, kelebihan kita, kebaikan kita, kekurangan kita. Dan pada saat yang sama juga kita bersedia. Ini digaris bawahi. Kita bersedia menerima diri kita apa adanya kita. Kita juga bersedia menerima orang lain apa adanya mereka. Hanya dengan itu kita kemudian menjadi sempurna. Kita diberikan juga dua tokoh, contoh yang bisa kita teladani bahwa menjadi sempurna ini mungkin. Paulus dengan segala kelemahannya telah melakukan banyak perkara yang besar, yang luar biasa, spektakuler. Fanny Crosby, kalau kita bilang Paulus itu kan jauh, dia rasul. Fanny Crosby telah menunjukkan juga bahwa ketika dia mampu menerima dirinya, ketika dia mampu melihat dirinya bernilai sebagaimana Allah melihat dirinya, maka dia dapat melakukan perkara-perkara hebat. Jadi bukan persoalan kekurangan yang kita miliki sebetulnya, tapi yang penting bagaimana kita menerima diri kita. Dan bagaimana kita terus melihat diri kita juga sebagaimana Allah melihat kita. Tadi saya mengingat catatan dari Pak Pendeta dalam jawaban Tuhan kepada Paulus. Tuhan tidak setuju pada Paulus. Saya ingin juga para sahabat sekalian mengingat hal ini, bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh perkataan orang terhadap kita. Kita tidak didefinisikan oleh orang lain, tetapi
Tuhan yang mencintai, mengasihi kita, dan menolong kita dalam segala kehidupan yang kita jalani, itulah yang terpenting dan terbaik bagi kita. Sekali lagi para sahabat, menjadi sempurna mungkin terjadi, mungkin kita miliki ketika kita dengan kasih Tuhan bersedia menerima diri kita dan juga bersedia menerima sesama kita. Para sahabat YKB GKI, doa dan harapan saya, Anda sekalian diberkati dengan program ini. Maka terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam program Ngulik Alkitab. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Tuntas sudah perjumpaan kita dan kita akan akhiri dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menciptakan kami sempurna seperti adanya kami saat ini. Berikan kami kesediaan untuk mensyukuri, menerima diri yang sempurna yang telah Engkau ciptakan itu dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Berikan kami kesediaan untuk menerima diri orang lain sempurna adanya sebagaimana Engkau menciptakan. Jangan biarkan ini juga menjadi penghalang bagi kami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Berikan kami terus kesadaran untuk menyadari kekurangan itu, memperbaikinya, membarunya dalam Kristus, supaya dengan demikian tak ada hal apapun yang menghalangi kami untuk menjadi sempurna, dan supaya dengan demikian karya layanan kami pun sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih YKB yang terus jadi berkat bagi kami untuk dapat mendalami firman Tuhan, berkat seluruh para pelayannya, mereka yang bekerja di kantor YKB ini yang Kau berkati, supaya lewat mereka berkat-berkat Tuhan boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.